Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali. Ya, alhamdulillah saya sangat apresiasi positif. Kalian masih semangat meskipun sudah siang ya. Oke, ini sudah ada Evita, sudah ada Tiara, sudah ada Iza, sudah ada Erlin, sudah ada Naifa. Sudah dibaca belum? Ini buku paketnya anak-anak. Buku Sudah, paket Bu. ya, LKS ya. Yang enggak dimengerti apanya, yo? Yang enggak mengerti apa? Mungkin lanjut ke contoh soal dulu. Soalnya kan bingung gitu loh, Bu, materi baru. Oh, gitu. Yang video yang saya kasih sudah nggak bingung ya? Alhamdulillah, sejauh ini enggak bingung. Oke, alhamdulillah. Ya sudah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita bisa ketemu di meeting yang sudah lama mungkin nggak pernah kita lakukan ya karena PTM. Semoga yang tadi PTM pagi ataupun PTM siang tetap semangat ya. Ya, yang jelas sesuai dengan apa yang kita langsung saja sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di video bahwasanya ketika kalian berbicara masalah distribusi binomial, maka kita harus menguasai peluang. Peluangnya belum ya, berarti ya. Iya, peluangnya belum. Peluang kan di SMP, cuma kan ngadepin soal yang peluang itu kayak bingung gitu, Bu. Logikanya. Oh gitu. Kalau soal ini bingung gitu ya? Sebentar. Iya. Dari SMP udah agak bingung sih, Bu. Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Ya sudah, kita buka saja anak-anak. Kita buka saja buku LKS-nya ya. Itu enggak ini LKS-nya. Enggak ketok ini piye LKS ini LKS nih. Oh ya. LKS halaman 158. Ya anak-anak, kita mulai. Ketika kita bicara distribusi binomial, maka tentunya kita itu menyederhanakan peluang sebetulnya. Ya, misalkan ya, kalau peluang ya, saya punya satu buah dadu, terus saya lempar. Bu, maaf, Bu. Ya. Ini maksudnya itu sampai 120 lah. LKS-nya sampai 128, Bu. Halaman berapa? Beda LKS, Bu. Halaman 128. Oh iya, mohon maaf anak-anak. 128 ya? Saya Iya, sampai 128. Bab 3-nya halaman berapa ini bab 3-nya sebentar. Saya salah ngambil buku ini. Bukunya merah ya. Oh 63. Iya. Halaman 63 anak-anak. Jadi baca kan kemarin ya? Iya, saya salah berarti. Halaman 63. Wingi. Oke? Kita buka langsung anak-anak. Saya lanjut ya, saya ulang. Ketika kita bicara distribusi binomial anak-anak, kita menyederhanakan peluang sebetulnya. Kalau di peluang, kita kan punya, misalkan saya melempar satu buah koin. Nah, satu buah koin. Kemungkinan keluarnya apa? Angka dan gambar. Angka dan gambar. Oke? Kalau misalkan saya punya dua buah koin, saya lempar bersamaan. Kemungkinan keluarnya apa? Dua angka, dua gambar juga. Karena kan dua koin. Ya, gimana? Jadi peluang munculnya bisa angka-angka, angka gambar, bisa gambar angka, bisa gambar. Gitu. Kalau 3 koin? 3 koin berarti peluang munculnya bisa angka. Ya, terus. Angka, gambar, angka. Terus bisa angka-angka gambar. Terus bisa gambar. Ya. Gambar angka. Ya. Terus bentar. Ya Bu, ini Bu kayaknya Bu. Ya. 1, 2, 3.
Coba ya, saya share ya. Saya share screen. Kita coba aja. Nggak bisa. Bentar. Saya share screen biar bisa oret-oret anak-anak. Kelihatan ya share screen saya ya? Kelihatan Bu. Oke, saya coba pakai PowerPoint aja. Ini internetnya agak lemot anak-anak, sabar ya. Nah, ini. Oke, kita pakai PowerPoint-nya coba yang kirim coba ini. Nah, sip. Kok gini? Kok jelek ini? Bentar. Pakai yang putih saja kalau gitu. Biar bisa oret-oret ini aja paralaks. Nah, ini aja ya. Oke. Oke anak-anak, tadi yuk kita coba ya. Tadi kan kita sudah bicara tentang peluang. Tadi yang dikatakan oleh Naifa, kalau saya punya 3 koin, oke, saya punya 3 koin, maka ruang sampelnya adalah, enak ya, sebentar. Oke. Kalau saya punya 3 koin, maka nggak bisa sih. Nah, karena kalau 3 koin, maka kita kan punya, biar tidak ada yang terlewat, kita punya koin 1, koin 2, dan koin 3. Oke, koin 1 kemungkinan keluarnya adalah angka dengan gambar. Ya, koin 2 juga sama. Bisa jadi koin 1 keluar angka, koin 2 keluarnya juga angka. Bisa jadi koin 1 keluarnya angka, koin 2 keluarnya gambar. Kan gitu ya. Kemudian, kalau misalkan koin 1 keluarnya gambar, bisa jadi koin kedua keluarnya angka, bisa juga ketika koin pertama keluarnya gambar, koin kedua adalah keluarnya gambar. Nah, sekarang koin ketiga juga begitu. Bisa saja ketika kita lempar koin-koin itu, koin 1 angka, koin 2 angka, koin 3 juga angka. Bisa saja juga angka-angka sama gambar, kan gitu. Angka, gambar, sama angka. Pokoknya semuanya AG-AG gitu loh. AG. AG itu kan cepat kan gitu. Kayak begini. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang peluang atau ruang sampel, ketika kita bicara ruang sampel itu kalau ada 3 koin ini ruang sampelnya berapa? 8 angka. Yang ini adalah angka-angka gambar, oke? Yang ini adalah angka gambar angka. Yang ini adalah angka gambar-gambar. Yang ini adalah gambar angka-angka. Yang ini adalah gambar angka gambar. Yang ini adalah gambar-gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar-gambar. Begitu. Gambar. Iya. Ada 8. 8 itu dari mana? Koin itu kan 2 sisi. Kalau 3 koin ya berarti 2 kali 2 kali 2 8. Kalau 1 koin 1 dadu, ada berapa ruang sampelnya, anak-anak? Titik sampelnya ada berapa? 1 koin 1 dadu. 1 koin 1 dadu. Maka 8. titik sampelnya berapa? 8. Titik sampel itu adalah jumlah sisinya dikali, anak-anak. Berarti koinnya ada 2 sisi, dadunya ada 6. Dari 2 kali 6 ada 12. Oke. Kalau misalkan 2 dadu, titik sampelnya ada berapa? 2 dadu?
Berarti? Ada 36. Iya. Titik sampelnya itu adalah satu dadu kan 6 sisi yang normal ya. 6, satu dadu yang lain juga 6. 6 kali 6 berarti 36. Oke? 26. Iya, benar sekali. Kalau misalkan 2 koin, 1 dadu, ada berapa titik sampelnya? Ada berapa titik sampelnya? 2 koin berarti koin pertama 2 sisi, koin kedua 2 sisi, dadu 6 sisi. Berapa ini? 2 kali 2 4 24. Nah, ini kan banyak nak ya. Kalau di dalam distribusi binomial nanti begini. Kejadian peluang itu dibagi menjadi 2. Muncul atau nggak muncul gitu saja. Ya kalau ini kan banyak 8. Kita bisa misalkan ada 2 dadu, kita punya 36. Nah, kalau distribusi binomial nggak seperti itu, dibagi 2. Kejadian apa enggak? Lulus atau enggak? Hujan atau enggak? Anaknya keluar laki-laki atau enggak? Begitu. Ya, jadi dia disederhanakan menjadi 2 kondisi iya atau enggak begitu. Kalau ini kan banyak, ini angkanya 3, ini angkanya 2, ini angkanya 2, ini angkanya 1, ini angkanya 2, kan begitu banyak sekali. Makanya itu ketika kita berbicara distribusi binomial, maka kita berbicara yang namanya adalah variabel acak. Apa sih variabel acak itu? Coba dibuka buku paketnya halaman 57, variabel acak itu apa sih? Variabel acak itu variabel atau sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan hasil percobaan, tapi ditulis dalam nilai-nilai numerik. Nilai numerik itu berarti nilai-nilai yang bisa diukur anak-anak. 1, 2, 3 itu numerik. Setengah itu numerik. Ya, oke? Jadi itu adalah numerik anak-anak. Otomatis kalau kita lihat di sini, maka variabel acak itu biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Bisa X, biasanya X besar. Ya, isinya nanti anggotanya itu biasanya ditulis dengan huruf X kecil gitu. Nah, seperti halnya peluang, yang namanya peluang, ya, peluang apapun itu pasti nilainya 0 sampai 1. Nggak bisa peluangku lulus adalah 2,50, nggak ada. Pasti 0, anak-anak. Karena 0 itu adalah sebagai kemustahilan, 1 itu sebagai kepastian. Peluang saya lulus berarti 0,99. Mentok 1. 1 itu berarti 100% anak-anak. Begitu. Oke? Kita lihat halaman 57 anak, contohnya. Camilla mengikuti suatu olimpiade matematika dan diharuskan menjawab 50 pertanyaan tentang materi probabilitas. Pada kasus tersebut, misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya jawaban Camilla yang benar. Nah, kira-kira kalau ada orang, dia disuruh mengerjakan soal 1 sampai 50, kira-kira kemungkinannya berapa saja? Ketika dia menjawab, Camilla itu misalkan kemungkinan benar ya, bisa jadi ketika dia mengerjakan soal 1 sampai 50 bisa jadi benar kabeh. Bisa jadi salah 1. Bisa jadi salah 2, salah 3, salah 4 dan sebagainya. Sehingga nomor 1 di buku paket, anak-anak pegang buku paket kan? Buku LKS kan ya? Nomor 1. Iya, Bu. Jika Camilla ngerjakan dikasih soal nomor 1 sampai nomor 50, maka bisa jadi Camilla itu enggak benar, berarti benarnya 0. Salahnya 50 gitu. Bisa benarnya 1, salahnya 49. Bisa benarnya 2, salahnya 48. Bisa benarnya 26, salahnya 24. Bisa benarnya itu adalah 43, salahnya 7. Bisa juga benarnya itu adalah 49, salahnya 1. Ya. Atau bisa jadi benarnya adalah 50, salahnya 0. Ya. Sehingga ruang sampel untuk salah anak-anak sesuai dengan itu ya. Jadi dia menjawab 50 pertanyaan. Kemudian X adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya jawaban Camilla yang benar. Yang benar kan berarti ini.
Ya, kenapa kok 0 kok tidak? Ya, orang benar 0 itu kayaknya nggak mungkin anak-anaknya. Sehingga ruang sampelnya untuk nomor 1 adalah 1, maksudnya 1 ini benar 1, benar 2, benar 3, dan seterusnya. Bisa jadi dia benar 50, begitu anak-anak. Berarti titik sampelnya ada berapa tuh? Kan ada 50. Oke? Bisa ya? Bisa. Nomor 2. Yang B. Laundry bersih dan wangi memiliki 4 mesin cuci yang diperkirakan dapat berfungsi dengan baik hingga 4 tahun ke depan. Berarti nomor 2 kita bisa lihat yang B ya. Yang B, orang ada punya mesin cuci. Oke? Variabel ada X menyatakan banyaknya mesin cuci yang kondisinya dalam keadaan masih baik. Misalkan baik itu kita lambangkan dengan B besar, rusak kita lambangkan dengan R besar, begitu. Ada gimana kemungkinannya? Kan macam-macam. Nah, mesin cucinya ada 4 mesin cuci. Nah, bisa jadi 4 mesin cuci ini keempat-empatnya itu misalkan mesin cuci pertama, mesin cuci kedua, mesin cuci ketiga, dan mesin cuci keempat, kan begitu. Mesin cuci pertama bisa baik, bisa rusak. Mesin cuci kedua juga gitu, dia bisa baik dan bisa rusak anak-anak. Mesin cuci ketiga juga gitu, dia bisa baik, bisa rusak, bisa baik, bisa rusak, begitu. Ya, jadi kalau terkait dengan mesin cuci, karena kita space-nya kurang besar anak-anak, kita coba ke space yang lebih besar lagi. Bentar, susah sekali. Nah, coba ya. Oke, mesin cuci 1, M1, M2, M3, M4 anak-anak. Oke, mesin cuci 1 bisa baik, bisa rusak. Ketika mesin cuci 1 baik, mesin cuci 2-nya itu bisa baik. Bisa juga mesin cuci keduanya itu bisa rusak. Ketika M1-nya rusak, kemungkinannya loh anak-anak ya, ini bisa baik, ini bisa rusak. Oke, sekarang kita masuk ke mesin cuci 3. Mesin cuci 3 ini bisa baik, bisa rusak. Oke, yang ini bisa baik, bisa rusak. Ini juga sama, bisa baik, bisa rusak. Yang terakhir juga sama, bisa baik, bisa rusak. Mesin cuci ketiga. Mesin cuci keempat anak-anak, ini sama. Ketika mesin cuci pertama baik, kedua baik, ketiga baik, keempat bisa juga baik ya. Tapi bisa juga punya kemungkinan dia rusak. Ini juga sama, B dengan R. 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 Kurang 4 lagi. Ini B dengan R. Semoga cukup, B dengan R. Nah, ini kalau kita petakan anak-anak gimana yuk? Titik sampelnya B, 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 B. Yang ini? B, B, R, R, B, R, B, R. Gini. Satu-satu dong. Ayo ini. B, 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 R, B. Ya. R, Yang ini. B, R, B, R. sorry. Ada yang salah enggak? C, B, 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 R. Ini B, B, R, B bener. Yang ini B, B, R, R anak-anak ya. Gini ya? Iya. Nah, oke. Yang ini B, R, B, B. Ya, yang ini B, R, R, B, R. Benar? Ya, benar. Nah, yang ini B, R, R, B. Ya, yang ini B, R, R, R. Ya, oke. Yang ini B, R, 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 B, B, B. Hati-hati dong. Yang ini R, R, B, 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 R, R. R, Ya. R, Yang ini R, 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 B, R, R, B, ya. Yang ini R, B, R, R, R.
suwun ya. Ya, Sebentar, RB, RR keliru saya, keliru. Ini nih. Keliru, sebentar. Nah, gini. Mana yang tadi? Ini ya. Ah, iya. RB, RR ya nak ya? Bener ya? Halo? Ya, benar. Ya, yang ini. Benar, Bu. Yang ini. RRBB. Ya. BB. Yang ini. Oh, sorry. RRBR. Ya, sebentar sih. Ini pentap saya kayaknya macet deh. Salah ini ya. Nah, saya hapus dulu. Ya, yang ini berarti ya kurang 2 anak. Berapa? Gimana? R R. BR. BR. Oke, yang ini R. 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 B. R. Yang terakhir R semuanya. Nah, ini tujuannya untuk apa sih anak-anak? Katanya tadi yang namanya variabel acak itu adalah dia menggambarkan hasil-hasil percobaan tapi dalam bentuk numerik. Nah, ini bukan numerik anak-anak, ini kan angka. Numerik itu 1, 2, 3. Misalkan ya, yang baiknya 0 ada berapa di sini? Tidak ada B-nya belas, ada berapa anak-anak? 1. Ada 1, maka X-nya adalah 1 anak-anak. Dia cuma 1 tok, ini tok Luna. Ya, yang baiknya 1 ada berapa? B-nya 1, B-nya 1, B-nya 1, B-nya 1. Yang mana Kak? Ini ya? 1, ya? Ya. Oke, lagi ada lagi B-nya 1, B-nya 1. Mana lagi? Ini. Ya. Ya. Oke, ya. sama ini. Oke, berarti B-nya 1 ada berapa anak-anak? B-nya 1 ada berapa? Ada 3. Ada lagi yang lain nggak? Saya. Iya. Bentar, ya. Anak saya jadi mana saya mana yang mana yang sakit? Mana? Oh, ya sudah mana yang sakit nih? Allahumma sfi ati bil ba'sa isyan tasati la sifaan la sifaan tasifaan la yuqatu. Sudah main sama Mbak dulu. Pintar anak soleh lagi. Oke, anak. Ada yang terlewatkah saya? Ada. Ana yo. B-nya cuma 1 anak-anak. BRR. Mana? BRR ini 1. RBRR ya. RBRR. Ya. RBRR. Ini aja. Ini ya. Ah, ya. Oke. Berarti ada berapa yang B-nya 1 anak? Baiknya 1, rusaknya 3. Ada berapa tadi? 4. Ada 4. Ini anak-anak. Oke, sekarang yang baiknya 2 ada berapa? Kita urut dari atas ya. Yang baiknya 2. 1. Oke. Terus 2, 3. Oke. 4, 5, 6. 6 anak ya? Benar ya? Berarti ada 6. Iya, Bu. Nah, 1, 4, 6 ini numerik anak-anak. Siap? Yang baiknya 3 ada berapa? Baiknya 3? Mana aja? Baiknya 3. 1, 2, 3. Terus kayaknya sisanya RBB. Iya, 4. Terus sudah? Sudah. Berarti X-nya ada 4 anak-anak. Yang baiknya 4 ada berapa? 1 aja, Bu. Lah ini namanya variabel acak anak-anak. Bingungkah? Enggak ya? Enggak ya. Berarti himpunan dari variabel acak ini, maka kita bisa menuliskan himpunan dari X ini apa aja? 1, 4, dan 6. 4, 6. Ya, atau kita bicara dengan X-nya adalah baik. Baik ini kan 0 sampai 4 anak-anak. Ya, berarti yang baiknya enggak ada, baiknya 1, baiknya 2, baiknya 3, dan baiknya 4. Oke?
jumlahnya, frekuensinya adalah ini. Ini frekuensi ya, nak. Frekuensi dari X. Ya, ada F-nya ini frekuensi maksudnya. Jumlahnya maksudnya. Nah ini nanti kalau ditanya berapakah peluang dari yang baiknya 3. Nah ini nanti kita masuk ke distribusi binomial. Karena nanti kita akan membedakan jadi 2. Baik 3 sama bukan baik 3. Nggak seperti peluang. Kalau peluang kan ada baik 1, baik 2, baik 2. Kita enggak. Kita bagi menjadi 2 kubu gitu loh. Yang baik 3 kita masukkan. Yang bukan baik 3 kita keluarkan. Dah itu dia baiknya cuma 1, 2, bahkan baiknya 4 kita keluarkan. Begitu anak-anak. Jadi kita ambil yang pasti baiknya 3. Jelaskah ini? Jelas ya? Yang baiknya 2 itu nggak termasuk tahu, Bu. Baiknya berapa? Yang baiknya 2. Baiknya 2? Enggak. Yang ditanyakan misalkan baiknya 3, ya 3 aja. Berarti yang ini frekuensinya. Nggak masuk ke himpunan. Baiknya berapa? 2. Ini Iya, ada kan ini ada 2. Ini ada 2. Loh, Tapi ini yang ada, di himpunan ya, X itu cuma sampai ya, 4. Ngerti saya maksud kamu. Jadi X di sini anak-anak, X ini adalah variabel acaknya. Variabel acaknya menunjukkan baiknya ya, nak. 0, 1, 2, 3, 4. Ini frekuensinya. Berarti kalau ditanya frekuensinya dari X itu berapa saja? Ya ini anak-anak. 1, 4, dan 6. Begitu. Ngerti kah? Ngerti kah? Frekuensinya, nak. Frekuensi itu kan jumlah. Ya. Frekuensi itu jumlah anak-anak. Begitu ya? Oke? Paham kah? Berarti Iya, paham. iya. Jadi emang distribusi binomial itu ini anak-anak. Susah-susah gampang begitu. Jadi kalian emang dituntut untuk teliti banget untuk distribusi binomial ini. Oke, saya nggak usah ambekan anak-anak, masker saya lepas ini. Saya posisinya di rumah ini. Gak apa-apa ya. Oke, lanjut anak-anak. Ngerti ya ini ya? Ngerti. Ngerti kan? Ngerti ya? Oke. Paham ya? Paham. Nanti kalau variabel acak kalian nggak paham, nanti berikutnya susah anak-anak. Nanti variabel acak itu kita bagi 2. Satu variabel acak diskrit, satunya variabel acak kontinu, begitu. Nanti yang jadi fokus pembicaraan kita ada distribusi variabel acak yang diskrit saja. Jadi harus paham variabel acak itu apa. Lanjut satu lagi soal yang lain. Halaman 58 anak-anak ya. Yang C. Yang C, sebuah percobaan dilakukan dengan lempar sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Misalnya A menyatakan munculnya angka, G menyatakan munculnya gambar. Ya, maka yang termasuk ruang sampelnya tadi sudah ya ruang sampelnya ya. Jadi koin 1, koin 2, koin 3. Koin 1 angka gambar. Paling enak pakai ini anak, pakai diagram pohon namanya. Ini angka sama gambar, ini juga angka sama gambar. Nah, kita ambil sampelnya dulu, ruang sampelnya dulu. Ini angka sama gambar, ini angka sama gambar, ini angka sama gambar, ini juga angka sama gambar. Berarti kita punya berapa ini titik sampelnya? Angka. Yo. Angka gambar. Yo. Angka gambar angka. Yuk. Angka gambar. Terus. Yuk. Gambar angka. Yuk. Gambar angka gambar. Yuk. GGA. Yuk. GGA. Oke. Nah, sekarang dilihat. Ini kan titik sampelnya ada 8 anak-anak. Seandainya kita punya variabel acak yang menyatakan banyaknya angka yang muncul. Nah, angkanya ini ada berapa nak yang ini? Angkanya 3. Ya. Oke, berarti yang angkanya 3 ada berapa? Ada 1. Yang angkanya 2 ada berapa? Ada angka gambar. 2. GGA. 3. Ada lagi? Tidak ada. Udah. Berarti Udah, ada 3 buah. Kalau yang angkanya 1 ada berapa?
Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Biar gampang. Yuk, angkanya satu. Satu, ya. Tuh. Dua, Oke. Gigi tiga. A. Ada berapa berarti? Ada tiga. Kalau angkanya 0 ada berapa? Ada satu. Ada satu. Oke, sehingga dari sini kita punya yang namanya K, ini adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya angka. Maka K kita tulis variabel acak yang menyatakan banyaknya angka. Angkanya 3, jumlahnya 1. Berarti iki anak. Berarti 0, 1, 2, 3. Oke, frekuensi dari K jumlahnya berapa variannya? 1 dan 3 saja. Ini Nana. Loh Bu, kok gak ditulis double ya? Buat apa tulis double, kan dia himpunan. Frekuensinya cuma ada 1 dan 3, selain itu nggak ada. Oke, L juga sama. Kalau L variabel acak yang menyatakan dengan gambar. Nah, kalau gambarnya 3 ada berapa? Sama ya nak ya. Gambarnya 3 ada 1. Ya, gambarnya 2 ada 3. Sama nak. Gambarnya 1 ada 3. Sama. Gambarnya 0 ada 1. Nah, sama nak. Oke, sehingga dari sini baik K maupun L itu sama. Berapa aja? 0, 1, 2, 3 sama Nana. Jumlahnya itu adalah frekuensinya. Jelas ya? Ada yang masih bingung? Jelas? Halo? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Iya, silakan. Siapa yang tanya nih? Kan, itu kan ada angka sama dengan 0 ya, Bu. Kan itu ada 2. Itu yang mananya ya, Bu? Tergantung pertanyaannya. Variabel acak mana yang ditanya? Seandainya saya tanya variabel gambar 3, berarti gambar 3 itu ada 1 buah. Yang lain, ya, yang 7 lainnya bukan. Berarti cuma ada 1. Tergantung topik pembicaraannya. Angka 2, berarti yang kalian lihat itu cuma angkanya. Loh Bu, angka 2 kan gambarnya juga 2, kan sama saja. Iya, podo wae, nah, tapi kan letaknya beda. Karena misalkan angka 2 itu terletak di koin 1 sama koin 3. Tapi gambar 2 itu ada di koin 2 sama koin 3, kan beda anak-anak. Beda orang gitu loh, beda tempat. Jadi tergantung topik pembicaraannya, oke? Oke. Terima kasih Bu Amel. Sekarang yang kedua, macam-macam variabel acak anak-anak. Variabel acak di dalam matematika, distribusi binomial dibagi 2. Variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit itu adalah variabel acak yang dia nilainya itu diskrit anak-anak. Diskrit itu apa? Diskrit itu dia nilainya bisa dihitung. Ya, bisa dihitung, bisa dicacah satu persatu. Begitu maksud saya. Ya, jadi misalkan contohnya itu ada contohnya 1, 2, 3. Kita lihat contohnya dulu. Percobaan. Perhitungan banyaknya mobil yang datang. Mobil yang datang ke pencucian mobil itu kan 1, 2, 3. Tidak ada kan mobil yang 2,5, 2/4. Kan tidak ada. 2 tambah sopir, tambah setir tok. Kan tidak ada nak. Ya berarti mobil itu adalah variabel acak diskrit. Oke? Bisa diterima? Bisa. Jumlah kesalahan kata dalam teks berisi 1.500 kata. Kan jelas jumlahnya. Ada nggak jumlahnya setengah kata? Kan nggak ada. Ya, jadi 1.500 kata itu bisa nanti kesalahannya bisa 1 kata, 2 kata, 3 kata. Meskipun misalkan kata matematika. Matematika itu kata-katanya itu ada yang kehilangan T, ada yang kehilangan K, tapi dia dianggap kesalahan gitu. Nah, tidak dilihat lagi, oh si jine ki hilang T, si jine hilang K. Ibaratkan manusia ya, satu nggak punya hidung, satunya nggak punya kuping, ini nggak dianggap di dalam distribusi binomial. Yang dianggap adalah kalian tuh manusia normal atau nggak normal. Kupingnya hilang 1, tapi ini kakinya nambah 1 misalkan, nggak dianggap gitu. Jadi itu termasuk ciri, bukan normal gitu. Normalnya ya kupingnya 2, entah itu satunya berfungsi atau enggak itu terserah. Pokoknya jumlah kupingnya 2 misalkan begitu.
Jadi dibagi menjadi 2 begitu anak-anak. Kemudian yang ketiga, percobaan inspeksi pada 100 produk hasil pabrik dalam 1 hari. 100 kan, berarti 1 sampai 100 cacahnya. Oke, bisa misalkan pabrik itu barangnya 1 sampai 100 itu misalkan yang rusak itu adalah 5. Berarti yang baik 95. Gitulah anak-anak. Jadi cacah hanya benar. Oh, iki rusaknya seprapat, Bu. Iki rusaknya 1 mil, iki rusaknya sak cipret. Enggak ada. Rusak ya rusak begitu. Enggak dilihat kerusakannya seberapa banyak. Ini rusak KB, ini enggak bisa. Semuanya dianggap rusak begitu. Oke, berarti ini adalah variabel diskrit. Kalau variabel kontinu bagaimana? Variabel kontinu biasanya menandakan dia ada komanya. Tinggi badan siswa ada komanya. Saya tingginya 170,1. Ada temanmu yang lain saya tingginya 171,2 misalkan ada komanya Nana. Nah, ada komanya itu adalah salah satu anggapan bahwa dia adalah variabel kontinu. Jumlah minyak misalkan saya beli minyaknya ternyata 5 liter. Ada yang 5 liter, ternyata ditimbang lagi di rumah ada yang 5 liter, ada 5,1 liter, ada 5,2 liter, macam-macam. Karena nggak bisa pas gitu loh. Itu berarti variabel acak kontinu. Tinggi badan. Jumlah siswa yang swab kemarin termasuk acak apa? Acak diskrit apa acak kontinu? Ayo, apa jawaban? Apa nak? Diskrit. Acak? Diskrit. Acak diskrit. Ya. Apusan hidung. Cairan yang di hidung yang diambil. Ada yang dapatnya 1 usap. Ada yang diusap balik-balik gak kena-kena. Ada sampai geli, ada sampai wahi-wahi. Ada sampai muntah-muntah kan gitu ya. Itu kan cairannya beda anak-anak. Jadi cairannya itu adalah kontinu. Jadi biasanya kok cairan itu kontinu anak-anak. Nggak bisa. Iya, nek cairan dimasukkan botol ya. Saya beli teh pucuk 5 botol jelas. Karena kita hitung botolnya. Tapi kalau dilihat berapakah volume teh pucuk di dalam 1 kerdus, itu beda-beda anak-anak. Nggak ada yang sama. Karena dia bentuknya cairan. Oke, termasuk yang kedua, waktu kedatangan bis itu kan juga beda-beda. Ada waktu kedatangannya itu misalkan 3,2 menit. Ada yang 3,5 menit kan begitu. Yang lebih kecil dari menit adalah detik. Beda-beda datangnya, nggak mungkin bareng, pas bareng nggak mungkin. Seperti halnya orang lomba lari ya anak. Lomba lari kan menghitungnya itu per sekian per 10 detikan. Jadi sudah nggak detik lagi. Ya ibaratkan kalian di IPA 1 ya. IPA 1 itu ranking 1 sampai ranking terakhir itu selisihnya kok sidik Bu. Misalkan ranking 1 itu rata-ratanya 95. Ranking 2 94,99. Ranking 3 94,98. Kacek titik-titik. Nah, itu namanya perubah variabel acak kontinu. Jelas? Jelas. Nah, kalau baca sendiri kemarin nggak jelas ya? Iya Bu, loading kalau baca sendiri Bu. Ya, wis lanjut ya. Sekarang sudah jam 13:16. Oke. Kita teruskan anak-anak. Sekarang di halaman berikutnya, distribusi peluang variabel acak diskrit. Ya, sama kayak tadi anak-anak. Ini kita coba satu saja ya, kita coba. Jumlah motor yang terjual dalam sehari menurut jumlah hari selama 300 hari di sebuah dealer adalah sebagai berikut. Nah, sekarang saya tanya dari pembacaan tabel. Jumlah motor yang terjual 4 itu ada berapa hari? Berapa hari di dealer itu dia bisa jual motor 4? 12 hari. Oke, dia bisa jual motor 3 berapa hari di dealer itu? 42. Dia gak bisa jual belas motor berapa hari? 54. Itu penting anak-anak. Kalian nanti kalau jadi pengusaha ya enak ya. Gak boleh orang itu berpikir minimalis. Sekali aja ada orang melihat kalian begitu gigih, terus orang itu bilang, "Nak, saya itu punya uang 1 miliar. Tak investasikan ke kamu ya. Silakan dipakai untuk usaha. Nanti hasilnya saya saya kasih 10% dari usahamu, atau hasil usahamu. Nanti kalau ruginya saya tanggung semua." Gak ganteng kamu. Ya kan? 1 miliar loh nak. Akhirnya kita berpikir, dodolan opo yo misalkan. Oh, jualan ke PGS saja, PGS itu pasti laris kok misalkan.
Tapi selama pandemi kita bisa lihat penjualannya. Ternyata di PGS itu selama pandemi bisnis saya itu ajur. Saya itu selama 3 bulan nggak punya pemasukan. Seandainya kita jualan baju lah. Baju yang terjual cuma 2 biji. Berarti kan rugi bayari pegawai. Berarti kalian harus mengurangi pegawai. Dasarnya dari ini anak. Jadi dealer itu nanti ya jumlah motor yang terjual dalam sehari tidak belas sebanyak 54 hari itu nanti dianalisis anak-anak. Kenapa kok bisa motornya tidak terjual? Apakah promosinya kurang begitu? Adakah pelayanannya yang mengecewakan? Begitu anak-anak. Karena biasanya orang itu kalau pelayanannya mengecewakan itu dia kowar-kowar di media sosial. Dan membuat orang lain itu ilfil mau beli di sana. Ya sama hanya dengan nasib bangsa kita biasanya. Bangsa kita itu mikirnya hari ini saya untung, besok-besok buntung nggak masalah. Berapa banyak kita bisa lihat pedagang buah curang. Gara-gara buah saya itu kecut kabeh. Nek konsumen tidak saya bujui, maka dagangan saya nggak laku. Kalau kita sebagai produsen begitu, sebagai penjual. Tapi kalau kita sebagai konsumen, kita kan merasa dirugikan. Kalau sekali saya itu dikecewakan, gak bakal aku tuku nang kono meneh. Begitu anak-anak. Nah itu jarang sekali yang dilihat oleh orang-orang Indonesia kebanyakan begitu. Oke, jadi dianalisis nanti itu, makanya itu distribusi binomial ini penting anak-anak karena aplikatif banget di dalam kehidupan. Oke, ya. Terus anak-anak kita lihat, misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah motor di banyak tabel, ada tulisan itu ya. Menyatakan jumlah motor yang terjual dalam sehari, maka peluangnya dapat dilihat sebagai berikut. Masih ingat ya peluangnya? Peluang dari jumlah motor tidak belas terjual. Berapa hari itu? Tidak belas. 54. Ya, dibagi dengan jumlah keseluruh harinya berapa anak-anak? 300 hari. 10 bulan ini. Nah, ini kalau kita lihat 54 dibagi 300 itu adalah 0,18. Ini peluangnya anak. Oke? Peluang motornya yang terjual adalah 1. Berapa kejadian? Berapa hari? 117 hari. Dibagi semua hari yang ada. Berarti berapa ini? Kalau kita hitung pakai kalkulator ini ada 0,39. Begini. Bingung kah? Bingung kah? Halo? Tidur semua kan? Iya, Bu. Nggak bingung ya? Ya, peluang begitu. Bingung, Bu. Oh, bingung. Misalkan gini, kita bicara peluang. Peluang, ya, peluang munculnya angka 1 pada pelemparan dadu. Dadu 1. Nah, dadu itu kan kalau 1 dilempar anak-anak, kemungkinannya itu adalah muncul bintik 1, ya, muncul bintik 2, muncul bintik 3, bintik 4, bintik 5, bintik 6. Karena 6 sisi, gak mungkin bintik 7. Ya, berarti angka 1 pada pelemparan dadu di sini ada berapa, Nana? Ada berapa ini? Angka 1, ada berapa ini? 1. Ada 1, berarti peluangnya adalah kejadian munculnya angka 1 dibagi dengan seluruh titik sampelnya. Begini. Ngerti kan? Ngerti ya? Iya. Coba yang lain. Peluang munculnya bilangan prima pada pelemparan 1 dadu. Ingat, bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke? Yang ada di dadu mana? Bintik mana saja yang ada di dadu? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ada berapa kemungkinan bilangan prima pada dadu? 3. Dibagi seluruh dari sisi. Dari dadu ada berapa sisi dadu? 6. Berarti 3/6. Pahim tuh? Fahimna. Iya. Sekarang kita masuk kembali ke dealer motornya tadi. Dealer motor itu kan menilai atau melihat jumlah motor yang terjual selama 300 hari anak-anak. Berarti ruang sampelnya, titik sampelnya itu isinya 300 titik. Oke? 300 hari. Ternyata di tabel itu kita bisa lihat ketika dia itu tidak bisa menjual 11 motor, itu ternyata ada 54 hari. Berarti dia nggak bisa jualan belas 1 motor pun
dibagi dari titik sampelnya 300. Paham kah? Paham. Ketika dia jualan satu motor, toh ada berapa hari di situ? 117 hari. Berarti peluangnya adalah 117 hari dia bisa jualan satu motor dibagi hari yang diamati. Ruang sampelnya ini 300. Berarti ini kalau kita bagi 0,39. Jelas? Jelas. Nah, kalau misalkan, ya, alhamdulillah. Kalau misalkan dia bisa jual 2 motor, berarti berapa per berapa, Nana? 2 motor itu Jumlah harinya berapa? Harinya berapa? Jumlah harinya berapa? 72. 72, pintar. 72 dibagi 300 berarti ada Terus 0,24. Oke, kalau peluangnya dia bisa jual motor 3 motor berapa hari? 42 dibagi 300. 42 dibagi 300. Jumlahnya berapa, Nana? Koma-komanya berapa? 0,14. Oke. Terus peluangnya dari ketika dia bisa jual 4 motor berapa yuk? Berapa hari? 4 motor 12 hari. 12. Dibagi 300 berarti Terus 0,04. Yang terakhir peluang dia bisa jual motor 5. Berapa, Nana? 3. Nah, dibagi 300 berarti 0,01. Lah, ini peluang anak-anak. Makin besar peluangnya, maka makin untung pedagang itu. Lah, kira-kira kok saya tanya, paling besar berapa nih? Paling besar. yang 0,01, Bu. 0,1. Mana 1. 0,01? 01. Oh iya, jual motornya cuma 1 sebanyak 0,39. Nah ini nanti dealernya itu mikir anak-anak, kira-kira saya itu bisanya tuh cuma jual 1, kira-kira untung apa rugi begitu. Oke? Jadi itu akan dihitung oleh pihak dealernya. Ya, supaya bisa tahu berapanya dia harus jual motor dan berapa pegawai yang harus dia libatkan. Oke, wes ya, ini jelas ya. Ya, kemudian dari ini anak-anak kita akan tanya, maka variabel acaknya berapa? X-nya berapa? X itu adalah jumlah motor yang terjual. Berapa, Nana? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peluangnya kita bisa lihat ini peluangnya semua ini. Lah semuanya 0, anak-anak. Oke? Artinya apa? Peluang itu pasti di antara 0 dengan 1. Peluang itu akan bernilai 0 ketika tidak ada blas. Tidak ada kemungkinan. Misalkan gini, peluang Wicipto melahirkan. Berapa ayo? Gak ada 0. 0. Gak mungkin. 0,0000 gak mungkin. Tidak mungkin. Masih Wicipto itu dikei obat kesuburan, ya dinikahkan dengan seorang pria, Wicipto lu pria, gak mungkin melahirkan, berarti kemustahilan 0. Ya, berapakah peluang Wicipto laki-laki? Berapa yuk? 100. 1 pasti. Wis gak usah ditunjukkan Wicipto telanjang, gak perlu, dari penampakannya aja ketok Wicipto itu laki-laki. Ya, artinya apa? Itu kepastian. Nggak perlu dipertanyakan, benarkah Wicipto laki-laki? Nggak perlu, anak-anak. Ya, berarti kemustahilan itu 0, kepastian 1. Terus sekarang saya tanya, peluang nanti sore hujan, ada yang bisa jawab nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini Bu Amel tadi tuh lari-lari pulang anak-anak, soalnya punya jemuran. Jemuran sudah tak angkut semua, hujannya berhenti. Iya, jadi nggak tahu anak. Kadang mendung itu, kadang kita itu mendung itu merasa hujan, tapi kok nggak udan. Kadang kita merasa panas, kok moro-moro udan, kan begitu ya. Berarti nggak pasti. Yang tahu cuma Allah, begitu. Yang jelas P di sini, peluang di sini itu adalah antara 0 dengan 1. Wes ya, wes sudah selesai anak-anak, insya Allah begitu. Untuk yang bagian bawah tabel itu
bagian bawahnya tabel berupa grafik itu cuma grafik saja untuk menunjukkan peluangnya gitu saja. Ya, antara variabel X sebagai variabel acaknya dan Y sebagai peluangnya. Insya Allah kalian sudah pintar kok. Jelas ya? Jelas. Ini kita sudah sampai distribusi peluang. Untuk selanjutnya nanti kita belajar distribusi kumulatif. Berarti kok dijumlah-jumlah anak-anak. Kumulatif itu namanya dijumlah-jumlah. Oke, nanti berikutnya saja karena ini juga Bu Amel belum sholat ini anak. Udah 1:30 tadi di sekolahan full gitu. Ya, oke, itu saja nak ya. Cukup ya hari ini ya. Cukup. Ya, cukup. Ini perlu di video enggak ini? Perlu. Hah? Bu. Perlu di video? Tuh. Ya. Iya, videonya perlu dikirim gitu kan? Nah, ini penampakannya. Alhamdulillah. Wow, Wicipto gambarnya buaya. Tapi Wicipto bukan buaya kok ya, oke? Oke, anak-anak. Sudah ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat belajar ya. Ini alhamdulillah kita bisa PTM. Tadi saya dapat kabar teman-temanmu kemarin yang swab itu negatif semuanya, sak gurunya. Semoga sekolah kita bisa Alhamdulillah. Nah, Kok amin? amin amin ya robbal alamin. Sudah anak-anak ya, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Selamat istirahat, selamat makan ya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai protokol kesehatan, ikhtiar yang maksimal kepada Allah. Ya, yang jelas umur itu tidak lama, tapi kita bisa mengefektifkan waktu yang kita punya, ya, yang diberikan Allah untuk kita. Oke anak-anak, jangan lupa ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa aja? 1. Ayo, 1. Hidupmu sebelum matimu. Kita masih hidup. Mati. Ya, kita manfaatkan hidup kita. Yang kedua, mudamu sebelum tuamu. Tua. Kalian masih muda anak-anak. Maka tentunya energinya masih lebih banyak daripada saya yang sudah tua. Oke, berarti berkaryalah, ojo mager ae. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Sekarang kalian masih kaya, bisa sekolah loh. Banyak teman-teman kalian nggak bisa sekolah di luar sana, oke? Kalian masih bisa sekolah. Miskinmu, kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, sehatmu Kuatmu sebelum sebelum sakit. Sehat. Sebelum iya. sakit. Sehatmu sebelum sakit. Sakit kayak lapo-lapo anak-anak. Oke, mumpung saat ini sehat, masih pilek-pilek titik, enggak apa-apa. Masih rodok-rodok gering-gering titik karena ada pelajarannya yang membingungkan, enggak apa-apa. Masih dikasih sehat. Yang kelima, yang terakhir adalah lapangmu Itu belum mati. sebelum Belum. sempitmu. Sudah lapang, masih lapang kita. Nah, kita sudah sempit, enggak ada waktu. Biasanya kalian kalau udah ada pekerjaan itu akhirnya kan pekerjaannya numpuk, akhirnya nggak selesai semuanya. Akhirnya apa? Stres. Belum lagi nanti kalau urusan sama guru yang nyita HP. Pekerjaan nggak selesai, tak sita HP-nya. Waduh, tambah stres HP-nya karena nggak ada. Oke? Kita anak ya. Nah, ini Agung Buyu Agung. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.